Apa kabar Bapak dan Ibu hari ini? Semoga selalu sehat, tenang, dan diberi umur panjang yang penuh berkah. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu menuliskan di kolom komentar. Saat ini tinggal di kota mana? Apakah di Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Makassar, Medan, atau mungkin di kota kecil yang penuh kenangan masa muda? Dengan saling berbagi asal kota, kita bisa saling mengenal lebih dekat. Bayangkan seolah-olah kita sedang duduk bersama di ruang tamu sederhana, sambil menikmati secangkir teh hangat, berbagi cerita hidup satu sama lain. Bapak dan Ibu yang saya cintai, topik hari ini sangat penting. Belajar hidup tanpa bergantung pada orang lain. Banyak lansia yang merasa takut atau gelisah ketika anak-anak sudah sibuk, pasangan telah tiada, atau teman lama satu persatu pergi. Rasa sepi itu nyata. Tapi bukan berarti kita tidak bisa menjalani hari dengan damai. Justru di usia senja, hidup mandiri adalah kunci untuk menjaga martabat, kesehatan mental, dan rasa percaya diri. Hidup mandiri tidak sama dengan hidup sendirian. Hidup mandiri adalah berani berdiri di atas kaki sendiri, tanpa selalu menunggu uluran tangan orang lain. Pernahkah Bapak atau Ibu merasa khawatir? Kalau anak-anak tidak bisa menemani, apakah saya bisa bertahan sendirian? Kekhawatiran ini wajar. Tapi mari kita ubah cara pandang. Justru dengan belajar hidup mandiri, kita bisa memberikan contoh berharga kepada anak cucu bahwa usia senja bukan berarti menjadi beban. Kita tetap bisa memilih, tetap bisa memutuskan, dan tetap bisa berdaya. Hidup mandiri akan mengajarkan kita untuk lebih kuat, lebih tenang, dan lebih bijak menghadapi hari-hari yang datang. Dalam video ini kita akan membahas langkah-langkah praktis bagaimana lansia bisa belajar hidup tanpa bergantung pada orang lain. Mulai dari menjaga kesehatan, mengatur keuangan, mengisi waktu dengan aktivitas bermakna, hingga memperkuat hubungan spiritual. Semua akan kita bahas dengan tenang dan penuh empati, agar Bapak dan Ibu tidak merasa sendirian dalam perjalanan ini. Karena sejatinya, hidup mandiri bukan berarti menutup diri, tetapi justru membuka ruang agar kita bisa menikmati hari tua dengan damai, sederhana, dan penuh harga diri. Bapak dan Ibu yang saya hormati, banyak orang beranggapan bahwa setelah usia 60 tahun, lansia sebaiknya selalu ditemani dan dirawat penuh oleh anak-anak. Pandangan ini memang lahir dari rasa sayang, namun kenyataannya tidak semua bisa berjalan sesuai harapan. Anak-anak memiliki kesibukan, cucu-cucu punya dunia sendiri, dan perlahan peran kita di rumah berbeda. Disinilah pentingnya kita belajar hidup mandiri. Hidup mandiri bukan berarti menolak bantuan, tetapi memastikan bahwa kita tetap punya kendali atas kehidupan kita sendiri. Dengan begitu, kita tidak mudah merasa diremehkan atau terabaikan. Saya pernah mendengar cerita Pak Hasan, 72 tahun, yang awalnya sangat bergantung pada anak bungsunya. Setiap hal kecil ia serahkan, mulai dari belanja kebutuhan sehari-hari hingga pembayaran listrik. Ketika anaknya pindah tugas keluar kota, Pak Hasan merasa bingung dan cemas. Ia baru sadar betapa rapuh hidupnya, karena terlalu mengandalkan orang lain. Dari situlah ia mulai belajar mengatur keuangan sendiri, membiasakan diri ke warung untuk belanja, bahkan menata ulang jadwal kesehariannya. Hasilnya ia justru merasa lebih percaya diri dan bangga bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Hidup mandiri juga penting untuk menjaga harga diri di hadapan keluarga. Bayangkan betapa bahagianya anak-anak melihat orang tuanya tetap kuat dan mampu mengurus dirinya sendiri. Mereka akan lebih tenang karena tahu orang tuanya tidak mudah goyah ketika mereka sibuk bekerja. Hubungan pun jadi lebih sehat. Bukan sekadar anak yang memberi, tapi juga orang tua yang masih bisa mengambil peran. Kemandirian ini mengajarkan bahwa usia senja bukanlah masa menjadi beban, melainkan masa untuk menunjukkan kebijaksanaan hidup. Selain itu, hidup mandiri memberi kita ketenangan batin. Kita tidak lagi khawatir jika suatu saat harus menghadapi hari tanpa ditemani siapapun. Kita sudah terbiasa mengatur rutinitas sendiri, menikmati waktu dengan hobi, dan menjaga kesehatan tanpa selalu menunggu bantuan. Bapak dan Ibu, ingatlah, hidup mandiri bukan tentang menolak kasih sayang, melainkan tentang menyiapkan diri agar bisa terus hidup bermartabat. Jadi mari mulai sekarang. Jadikan kemandirian sebagai hadiah untuk diri sendiri, agar hari-hari kita tetap terasa utuh meski berjalan dengan langkah sederhana. Bapak dan Ibu yang saya hormati, belajar hidup mandiri di usia senja tentu tidak selalu mudah. Ada beberapa tantangan nyata yang sering muncul dan perlu kita pahami bersama. Dengan mengenali tantangan ini sejak awal, kita bisa lebih siap menghadapinya tanpa merasa kaget atau putus asa. Ingatlah, setiap kesulitan selalu bisa dicari jalan keluarnya.
jika kita tenang dan bijak dalam menyikapinya. Tantangan pertama adalah rasa kesepian. Banyak lansia merasa kosong ketika anak-anak sibuk bekerja, cucu sibuk sekolah, atau pasangan sudah tiada. Suasana rumah yang dulu ramai kini terasa sepi. Jika tidak dikelola dengan baik, kesepian bisa berubah menjadi tekanan mental yang berat. Tantangan kedua adalah kehilangan kendali keuangan. Beberapa orang tua merasa sungkan mengatur uangnya sendiri setelah tinggal bersama anak, atau justru menyerahkan semua urusan finansial pada orang lain. Padahal ketika tidak lagi mengendalikan keuangan, kita sering merasa kurang berharga. Tantangan berikutnya adalah keterbatasan fisik. Setelah usia 60 tahun, tubuh tidak lagi sekuat dulu. Ada yang mulai sulit berjalan jauh, cepat lelah, atau sering lupa hal-hal kecil. Kondisi ini sering membuat lansia ragu untuk melakukan aktivitas sendiri. Banyak yang akhirnya memilih pasrah dan menyerahkan semua urusan pada anak. Padahal keterbatasan fisik bukan alasan untuk berhenti mandiri. Dengan sedikit penyesuaian, banyak aktivitas yang masih bisa kita lakukan dengan aman. Lalu ada pula tantangan sosial. Sebagian orang khawatir dianggap tidak peduli jika menolak undangan, atau memilih tidak selalu bergantung pada keluarga. Padahal, menjaga jarak dengan cara sehat justru membuat hubungan lebih harmonis. Semua tantangan ini bukan untuk ditakuti, melainkan untuk disadari. Dengan begitu, kita bisa menyiapkan strategi, bagaimana mengisi waktu agar tidak sepi, bagaimana menjaga kendali atas keuangan, bagaimana menyesuaikan aktivitas dengan kondisi tubuh, dan bagaimana tetap menjaga hubungan tanpa rasa sungkan. Karena belajar hidup mandiri bukan berarti melawan keadaan, melainkan menata ulang cara kita menghadapi kehidupan di usia senja. Bapak dan Ibu yang saya hormati, salah satu pilar utama dalam belajar hidup mandiri adalah menjaga kesehatan sendiri. Banyak lansia yang tanpa sadar menggantungkan urusan kesehatan pada anak-anak, mulai dari minum obat hingga jadwal kontrol dokter. Padahal, kesehatan adalah tanggung jawab pribadi yang tidak boleh sepenuhnya diserahkan pada orang lain. Dengan belajar mengurus tubuh sendiri, kita bukan hanya menjaga fisik tetapi juga menumbuhkan rasa percaya diri bahwa kita masih mampu. Contohnya bisa kita lihat pada kisah Ibu Maryam 69 tahun, yang dulu selalu menunggu anaknya mengingatkan jadwal minum obat. Akibatnya ketika anaknya bepergian, ia sering lupa dan kesehatannya menurun. Setelah diberi saran oleh dokter, Ibu Maryam mulai membuat catatan harian sederhana, menyiapkan kotak obat mingguan, dan menempelkan pengingat di dinding kamarnya. Hasilnya luar biasa. Ia tidak lagi bergantung pada anak dan kondisinya stabil karena disiplin. Ia berkata, rasanya seperti kembali berdaya. Saya bisa mengurus diri sendiri tanpa harus merepotkan. Bapak dan Ibu, ada beberapa cara praktis agar bisa lebih mandiri menjaga kesehatan. Pertama, biasakan olahraga ringan setiap hari. Tidak perlu lama, cukup 15-20 menit jalan pagi atau senam lansia di halaman rumah. Kedua, atur pola makan. Usahakan makan dengan gizi seimbang. Perbanyak sayur, buah, dan air putih, serta batasi makanan manis dan asin. Ketiga, atur jadwal tidur. Tidur cukup membantu tubuh lebih segar dan pikiran lebih tenang. Keempat, buat catatan kesehatan. Tulis tekanan darah, kadar gula, atau berat badan secara rutin. Dengan begitu, kita lebih sadar perubahan kondisi tubuh tanpa harus menunggu ada yang mengingatkan. Menjaga kesehatan secara mandiri bukan berarti menolak bantuan anak atau cucu. Jika mereka menawarkan diri, kita tentu berterima kasih. Namun yang terpenting adalah kita tidak menjadikan bantuan itu sebagai ketergantungan. Dengan tetap aktif mengurus diri sendiri, kita memberi teladan pada generasi berikutnya bahwa menua bisa dilakukan dengan bermartabat. Ingatlah, kesehatan adalah pondasi utama untuk menikmati hari-hari di usia senja. Tubuh yang terjaga akan membuat hati lebih kuat, sehingga kita bisa menjalani hidup dengan penuh semangat, meski tanpa bergantung pada orang lain. Bapak dan Ibu yang saya hormati, salah satu tantangan terbesar di usia senja adalah soal keuangan. Banyak lansia merasa aman ketika seluruh urusan uang diserahkan pada anak. Tapi tanpa sadar, hal itu bisa membuat kita kehilangan kendali atas hidup sendiri. Padahal keuangan bukan hanya tentang angka di buku tabungan, melainkan tentang rasa percaya diri, harga diri, dan martabat. Ketika kita masih mampu mengatur keuangan, kita merasa berdaya. Sebaliknya, saat semua keputusan diambil orang lain, perlahan rasa percaya diri itu hilang. Saya teringat kisah nyata dari Ibu Marni, 71 tahun, yang menjual rumah kecil peninggalan suaminya untuk tinggal bersama anak bungsunya. Semua uang hasil penjualan rumah diserahkan penuh kepada anak dengan niat tulus membantu. Awalnya berjalan lancar, ia diberi uang saku mingguan.
Namun lama-kelamaan ia merasa tidak tahu lagi berapa sisa uangnya. Dan setiap kali bertanya, jawabannya kabur. Ibu Marni akhirnya hanya bisa pasrah. Dalam satu sesi konsultasi, ia berkata, "Saya merasa seperti tamu. Bahkan untuk membeli sabun pun harus menunggu belas kasih." Kisah ini menyadarkan kita bahwa kemandirian finansial sangat penting untuk menjaga harga diri. Bapak dan Ibu, ada beberapa langkah praktis agar tetap mandiri secara keuangan. Pertama, pisahkan uang pribadi dengan uang keluarga, terutama jika tinggal bersama anak, simpan di rekening atas nama sendiri, dan catat dengan jelas pemasukan serta pengeluaran. Kedua, buat anggaran bulanan sederhana. Kebutuhan pokok, kesehatan, tabungan darurat, dan sedikit dana hiburan. Ketiga, jangan ragu untuk berkata tidak jika ada permintaan uang yang membuat Bapak Ibu tidak nyaman. Ingat, uang pensiun atau tabungan adalah hasil kerja keras seumur hidup. Gunakan sesuai kebutuhan diri dulu. Baru jika ada lebih bisa diberikan dengan ikhlas. Dengan tetap mengendalikan keuangan, kita bisa hidup lebih tenang. Kita tidak merasa sungkan saat ingin membeli sesuatu yang kecil tapi berarti, seperti buah kesukaan atau buku doa. Kita juga lebih siap menghadapi keadaan darurat tanpa harus selalu bergantung pada anak. Hidup mandiri dalam keuangan bukan berarti pelit atau tidak percaya, tetapi justru bentuk kasih sayang pada diri sendiri. Karena pada akhirnya, kemampuan mengelola uang dengan bijak membuat kita bisa menjalani masa senja dengan damai, bermartabat, dan tetap punya kendali penuh atas hidup sendiri. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kemandirian bukan hanya soal kesehatan atau keuangan. Hal yang sama pentingnya adalah aktivitas sehari-hari. Banyak lansia yang merasa sudah tidak mampu melakukan hal-hal kecil, sehingga semua urusan diserahkan pada anak atau pembantu rumah tangga. Padahal justru aktivitas kecil yang dilakukan sendiri dapat menjadi sumber kebanggaan dan menjaga semangat hidup. Mandiri dalam keseharian berarti mengatakan kepada diri sendiri, "Saya masih bisa, saya masih berharga." Mari kita lihat contoh Pak Waluyo 70 tahun, yang awalnya selalu dibantu untuk urusan sederhana. Bahkan untuk membuat segelas teh pun ia hanya menunggu disajikan. Namun suatu hari ia bertekad untuk kembali melakukan hal-hal kecil sendiri. Menyapu halaman, menyiram tanaman, dan membuat sarapan sederhana. Ternyata hal itu membuatnya merasa lebih hidup. Ia berkata, "Saya merasa kembali muda karena bisa melakukan hal-hal kecil tanpa harus merepotkan orang lain." Aktivitas sederhana itu menjadi terapi mental sekaligus menjaga fisik tetap aktif. Bapak dan Ibu, ada banyak kegiatan ringan yang bisa dilakukan tanpa perlu tenaga besar. Misalnya menata kamar, melipat pakaian, menyapu teras, atau menyiapkan buah potong untuk camilan. Jangan anggap remeh, sebab aktivitas ringan seperti ini membuat tubuh tetap bergerak dan pikiran lebih segar. Jika kita terbiasa melakukan hal sendiri, kita tidak mudah panik ketika suatu hari harus tinggal sendirian. Lebih dari itu, setiap keberhasilan kecil akan memberi rasa puas, seolah kita sedang berkata pada diri sendiri, "Saya masih mandiri, saya masih berdaya." Kemandirian dalam aktivitas sehari-hari juga mengajarkan kita untuk lebih menghargai bantuan. Jika suatu saat anak atau cucu menolong, kita akan menerimanya dengan rasa syukur, bukan sebagai sesuatu yang wajib. Inilah yang membuat hubungan keluarga lebih sehat. Bukan orang tua yang selalu bergantung, bukan pula anak yang selalu terbebani, tetapi semua saling melengkapi dengan penuh kasih. Jadi mari mulai biasakan diri melakukan hal kecil dengan tangan sendiri, karena dalam setiap tindakan sederhana, tersimpan kekuatan besar yang menjaga martabat kita di usia senja. Bapak dan Ibu yang saya cintai, salah satu tantangan terbesar dalam hidup mandiri di usia senja adalah kesepian. Banyak orang tua merasa kosong ketika rumah mulai sunyi. Anak-anak sibuk dengan pekerjaannya, cucu lebih sering dengan gawai, atau pasangan sudah tiada. Kesepian ini wajar. Tetapi jika dibiarkan bisa membuat hati rapuh, menurunkan semangat hidup, bahkan memicu gangguan kesehatan. Karena itu, kita perlu belajar mengelola kesepian dengan cara bijak, agar rasa sepi berubah menjadi ruang yang menenangkan. Saya pernah mendengar cerita Bu Rahmi, 73 tahun, yang tinggal sendiri setelah anak-anaknya merantau. Awalnya ia sering menangis saat malam karena merasa ditinggalkan. Namun ia kemudian belajar mengisi waktunya dengan kegiatan bermakna. Setiap pagi ia merawat tanaman di halaman, lalu menulis catatan kecil tentang rasa syukurnya hari itu. Sore hari, ia ikut pengajian di mushola dekat rumah. Kini ia berkata, "Kesepian itu tetap ada tapi saya tidak lagi takut. Saya tahu bagaimana cara bersahabat dengan sunyi."
Kisah ini mengingatkan kita bahwa kesepian tidak harus menjadi musuh, tapi bisa jadi sahabat jika diolah dengan bijak. Bapak dan Ibu, ada banyak cara praktis mengatasi kesepian. Pertama, temukan hobi baru atau kembangkan hobi lama. Membaca, merajut, berkebun, atau menulis. Kedua, aktif dalam komunitas kecil seperti pengajian, senam lansia, atau kelompok belajar. Pertemuan sederhana ini bisa memberi energi positif, tanpa membuat kita merasa terbebani. Ketiga, jaga komunikasi dengan keluarga. Meski hanya lewat telepon atau video call, seringkali obrolan singkat sudah cukup menghangatkan hati. Dan keempat, manfaatkan kesepian untuk mendekatkan diri kepada Allah. Saat sendiri, doa dan zikir bisa menjadi penguat jiwa yang luar biasa. Mengatasi kesepian dengan bijak membuat kita tetap mandiri, tanpa kehilangan ketenangan batin. Kesepian tidak lagi terasa sebagai kutukan, melainkan kesempatan untuk merawat diri, memperdalam ibadah, dan menikmati momen sederhana. Ingatlah Bapak dan Ibu, hidup mandiri bukan berarti kita harus melawan sepi. Justru dengan menerima dan mengelolanya, kita bisa menjadikan usia senja lebih damai, penuh makna, dan jauh dari rasa hampa. Bapak dan Ibu yang saya hormati, salah satu dilema terbesar di usia senja adalah bagaimana tetap dekat dengan keluarga, tanpa terlihat bergantung sepenuhnya. Banyak orang tua merasa tenang saat selalu berada di sisi anak. Namun seringkali hal itu justru menimbulkan perasaan tidak nyaman. Anak bisa merasa terbebani sementara orang tua merasa kehilangan kebebasan. Hubungan yang seharusnya hangat justru berubah menjadi kaku. Karena itu penting bagi kita untuk menemukan keseimbangan. Tetap dekat, tetap hangat, tapi tetap mandiri. Saya teringat kisah Pak Rudi 68 tahun, yang sangat akrab dengan anak perempuannya. Awalnya ia pindah ke rumah anak karena ingin dekat. Namun setelah beberapa bulan, ia merasa lebih sering sendirian karena anaknya sibuk bekerja. Pak Rudi kemudian memilih tinggal di rumah kontrakan kecil yang tidak jauh dari rumah anak. Hasilnya mengejutkan. Hubungan mereka justru semakin hangat. Setiap sore anaknya mampir membawa makanan. Setiap akhir pekan cucunya berkunjung dengan riang. Pak Rudi berkata, "Dulu saat tinggal bersama saya merasa seperti beban. Sekarang kami saling merindukan." Kisah ini membuktikan bahwa jarak kecil bisa menjaga kehangatan. Bapak dan Ibu, ada beberapa cara menjaga hubungan tanpa bergantung. Pertama, atur intensitas komunikasi. Jika anak sibuk, cukup telepon singkat atau video call beberapa menit sudah cukup. Kedua, beri ruang untuk saling merindukan. Tidak perlu setiap hari bertemu, karena rindu justru membuat hubungan lebih indah. Ketiga, hargai kesibukan anak, jangan selalu menuntut waktu mereka. Sebaliknya, tunjukkan bahwa kita bisa mandiri mengurus diri sendiri. Dengan begitu, anak akan lebih lega saat membantu, karena tidak merasa dipaksa. Menjaga hubungan tanpa bergantung berarti kita tetap punya ruang sendiri, sekaligus tetap terhubung dengan keluarga. Anak-anak akan lebih menghargai, cucu-cucu akan lebih riang, dan kita pun tetap merasa berharga. Hubungan yang sehat bukan tentang selalu bersama, melainkan tentang saling menghormati dan saling menguatkan dari jarak yang pas. Jadi mari Bapak dan Ibu belajar menciptakan hubungan yang seimbang. Dekat tapi tidak mengekang, hangat tapi tidak membebani, mandiri tapi tetap penuh kasih. Bapak dan Ibu yang saya cintai, ada satu kekuatan yang sering dilupakan ketika kita bicara soal hidup mandiri, yaitu spiritual dan mental. Usia senja bukan hanya tentang fisik yang mulai melemah atau keuangan yang harus dijaga, tetapi juga tentang bagaimana hati dan pikiran tetap kuat menghadapi setiap perubahan. Banyak lansia yang merasa rapuh bukan karena tubuhnya, melainkan karena batinnya tidak lagi siap. Karena itu, memperkuat spiritual dan mental adalah kunci agar hidup mandiri terasa ringan dan bermakna. Saya teringat kisah Bu Rohani, 75 tahun, yang ditinggalkan suaminya sejak 5 tahun lalu. Awalnya ia merasa sangat kesepian, sulit tidur dan sering menangis. Namun perlahan, ia menemukan ketenangan lewat doa dan zikir setiap malam. Ia juga mulai menulis catatan kecil berisi rasa syukur setiap harinya, sekecil apapun. Kini ia berkata, "Saya tidak lagi takut sendirian. Saya tahu Allah selalu ada bersama saya, bahkan di saat rumah terasa sunyi." Kisah Bu Rohani mengajarkan bahwa kekuatan spiritual bisa menjadi penopang utama ketika semua hal duniawi terasa goyah. Bapak dan Ibu, ada banyak cara memperkuat spiritual dan mental di usia senja. Pertama, perbanyak doa dan ibadah sesuai keyakinan. Setiap kali hati resah, duduklah tenang, tarik napas dalam dan sebut nama Allah. Kedua, latih pikiran positif. Jangan hanya mengingat kekurangan,
Tapi fokuslah pada hal-hal kecil yang masih bisa kita nikmati. Sinar matahari pagi, suara burung, senyum cucu. Ketiga, berlatih menerima. Hidup tidak selalu sesuai harapan, tapi dengan menerima keadaan kita akan lebih damai. Dan keempat, berbagi dengan orang lain. Memberi sedekah atau sekadar mendengarkan cerita tetangga bisa membuat hati lebih lapang. Kekuatan spiritual dan mental akan membuat kita lebih siap menghadapi hari-hari mandiri. Kita tidak lagi mudah terguncang oleh kesepian, tidak lagi minder karena keterbatasan, dan tidak lagi takut menjalani hidup tanpa orang lain di sisi. Sebaliknya, kita akan merasa lebih dekat dengan Tuhan, lebih bijak dalam menilai hidup, dan lebih kuat menata langkah. Bapak dan Ibu, ingatlah bahwa hidup mandiri bukan berarti hidup sendiri. Ada kekuatan besar yang selalu menyertai kita, yaitu iman dan semangat dalam hati. Dengan itu, usia senja bukan hanya tentang bertahan, tetapi tentang menikmati dengan damai. Bapak dan Ibu yang saya cintai, kita sudah membahas panjang lebar tentang belajar hidup mandiri tanpa bergantung pada orang lain, mulai dari menjaga kesehatan sendiri, mengelola keuangan, tetap aktif dalam aktivitas sehari-hari, mengatasi kesepian, hingga memperkuat hubungan keluarga dengan cara yang sehat. Kita juga sudah belajar bahwa kekuatan spiritual dan mental adalah penopang utama agar hidup mandiri terasa ringan. Semua ini bukan teori belaka, melainkan langkah nyata yang bisa dilakukan siapapun di usia senja. Hidup mandiri adalah pilihan sadar untuk menjaga martabat, agar kita tetap dihormati dan dicintai meski usia terus bertambah. Bapak dan Ibu, penting untuk kita sadari bahwa hidup mandiri bukan berarti menolak kasih sayang dari anak atau cucu. Justru sebaliknya, dengan mandiri kita membantu mereka mencintai kita dengan lebih tulus, tanpa rasa terpaksa. Anak akan lebih lega melihat orang tuanya tetap berdaya, cucu akan lebih bangga memiliki kakek nenek yang kuat, dan kita sendiri akan lebih bahagia karena masih mampu mengurus diri. Hidup mandiri adalah hadiah yang kita berikan, bukan hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk keluarga yang kita sayangi. Mari kita renungkan bersama. Apa artinya kebahagiaan di usia senja? Bukan rumah besar atau harta berlimpah, melainkan rasa damai saat bangun pagi, senyum tulus dari anak cucu, dan ketenangan hati karena kita masih bisa berdiri tegak. Itulah sebabnya belajar hidup mandiri harus kita mulai sekarang. Jangan tunggu sampai benar-benar sendirian baru belajar mengurus diri. Jadikan setiap hari sebagai latihan. Berjalan lebih banyak, tersenyum lebih sering, berdoa lebih dalam, dan mengatur hidup sesuai kemampuan kita. Dengan cara ini usia senja akan menjadi masa yang indah, bukan menakutkan. Terima kasih sudah bersama saya hingga akhir video ini. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu menuliskan di kolom komentar. Dari semua hal yang kita bahas, bagian mana yang paling ingin Bapak Ibu latih dalam hidup mandiri? Dengan berbagi, kita bisa saling menguatkan. Jangan lupa dukung channel ini, Kesehatan Lansia TV, dengan subscribe, like, dan bagikan video ini. Bukan untuk mengejar angka, tapi agar semakin banyak sahabat lansia di seluruh Indonesia bisa hidup sehat, tenang, dan penuh martabat. Karena pada akhirnya, hidup mandiri adalah cara terbaik untuk menutup usia dengan senyum dan kebahagiaan sejati.